Sebenarnya bisa direbus lagi. Selanjutnya kita akan mencari sumber makanan yang ada di sini. Udah pasti udang mah. Enak? Enak. Kita istirahat dulu ya. Istirahat. Nah biasanya nih kalau lihat di daerah kayak gini, di perhutanan kayak gini, biasanya tuh kan kadang kawasan ataupun lahan tuh dibuka. Nah biasanya Nah, tuh buat dijadiin apa aja, misalnya kayak daerah gini nih, ini biasanya dijadiin kayak apa? Nah biasanya kalau kayak gini tuh suka dimanfaatkan oleh para petani penduduk setempat. Biasanya dibuka lahan itu seperti nah contohnya yang pohon pinus ini, ini ya. Nah pohon pinus ini tuh biasanya diambil getahnya gitu ya. Makanya para petani-petani getah tuh suka ngambil beberapa getah-getah yang ada di pohon. Nah dibuat kayak penampungan getah seperti itu. Bisa dilihat ada wadahnya gitu ya. Nanti diambil, biasanya kalau udah habis tuh si getahnya nanti dibikin lagi di sebelahnya, ataupun cari beberapa pohon. Terus juga di sini ada beberapa, nah seperti ini tumbuhan kopi, pohon kopi. Petani juga banyak yang nanam beberapa tumbuhan kopi, karena mungkin penghasilan dari kopi di wilayah sini tuh lumayan gitu. Dan dilihat juga dari tanahnya kayaknya cocok gitu ya, buat nanam kopi gitu. Lumayan karena dataran tinggi juga, jadi untuk nanam kopi itu lumayan bagus, subur gitu ya. Subur. Udah lanjut lagi ya, yuk. Sana berarti. Tuhan menciptakan bumi bukan tanpa alasan. Tugas kita yang memanfaatkannya dengan bijak. Pakai yang kita perlu, rawat sebagiannya untuk kelangsungan ekosistem dan demi anak cucu kita. Nah, sobat sekalian, bisa dilihat ini ada kulit bekas binatang. Ini kalau bahasa Sundanya turais ataupun tongeret, dia berganti kulit. Nah ini cangkangnya, kulit sebelumnya. Mereka itu berganti kulit ketika pergantian musim, ataupun memang ketika sudah bertambah umurnya begitu. Jadi mereka melakukan pergantian kulit, mirip seperti ular kalau dilihat seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Alam tidak memerlukan manusia untuk beregenerasi. Alam punya caranya sendiri. Proses-proses unik yang terkadang kita merasa takjub. Itu sebabnya kami selalu penasaran dengan ciptaan Tuhan ini, khususnya hutan yang ada di Indonesia. Wah, shalom guys. Nah ini bisa dikonsumsi ya. Ini kalau misalkan yang udah lumayan agak matang, Debinya lebih gede berarti ya? iya. Tuh bentuknya kayak biji-biji. Sebenarnya bisa direbus lagi supaya lebih lunak. Tapi kalaupun dimakan langsung juga bisa. Dan ini mirip kayak pete berarti ya? Cuman lebih kecil mungkin ya ukurannya. Cek dulu, tes. Ya, Betul ya? betul. Misal kalau banyak lumayan, cuman karena mungkin si pohonnya masih muda, jadi belum terlalu banyak. Ini juga belum terlalu matang kayak. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Yuk. Kita lihat ya, ada tumbuhan paku ya. Mungkin tidak semua tumbuhan paku bisa kita konsumsi ya. Salah satunya seperti ini. Dia lebih tinggi, kemudian si batangnya juga lebih
bisa dilihat lebih besar ya. Nah, kalau kita menemukan tumbuhan paku kan biasanya yang dimakan tuh bagian pucuknya. Nah, di sini juga kita bisa lihat tuh ada pucuknya. Cuman untuk tumbuhan paku yang ini tidak bisa dikonsumsi. Nah, cuman kita bisa memanfaatkan nih. Ada seperti serabut-serabut. ya, gitu. serabut-serabutnya. Nah, ini kalau kering sebenarnya bisa kita gunakan untuk menyalakan api tahap awal. Karena si serabut ini lebih mudah terbakar, bisa dilihat. Cuman karena kondisinya basah, setelah turun hujan Agak jadi, susah. harus dikeringkan dulu. Kalau pucuknya yang ini kenapa sih nggak bisa dimakan? Nah, Kan kalau misalnya yang kecil itu bisa, tapi kan kalau misalnya ini lebih besar gitu, Lebih bisa besar, ya. kenyang gitu. Nah, kalau yang ini sebenarnya kita tumbuhan yang kita makan tuh harusnya yang lebih muda gitu. Mungkin karena tidak semua tumbuhan paku itu bisa dimakan, karena dari segi rasanya juga pasti lebih pahit seperti itu ya. Makanya kita kalau tumbuhan yang ini tuh lebih baik kita hindari aja. Kita cari yang lebih kecil-kecil, masih banyak di sini. Dan kalau dilihat juga ketika batangnya lebih besar dia lebih berlendir juga gitu Iya, ya. betul. Nah, si pucuknya itu susah sekali untuk dibersihkannya gitu karena si kandungan lendirnya lebih banyak. Walaupun sudah tahap direbus. Ya, betul. Betul. Oke deh. Kita lanjut lagi. Pertanyaan kami selalu sama. Bagaimana cara orang terdahulu mengetahui jenis-jenis tumbuhan, baik itu tumbuhan untuk dikonsumsi maupun untuk tujuan medis? Dan dari mana mereka tahu tumbuhan yang tepat untuk digunakan? Saya yakin bukan atas perhitungan fisika ataupun kimia, tapi ada cara lain yang mereka pakai. Nah, di sini kayaknya kita istirahat dulu. Mungkin tadi sudah lumayan panjang ya perjalanan kita, apalagi tadi sudah melewati beberapa titik sungai. Mungkin kita bisa manfaatkan si sungai tersebut. Terus juga sebelum kita istirahat, kita lihat dulu nih lokasi kita. Betul. Cocok nggak kira-kira? Nah, kita lihat dulu di bagian bawah. Ini kayaknya enak nih, soalnya datarannya cukup lumayan luas juga gitu ya. Lumayan terbuka. Betul. Dan juga untuk segi kerapatan juga ini tidak terlalu rapat gitu ya. Sudah mulai terbuka. Dan juga kita lihat ranting di atas. Ini pohonnya lumayan segar juga, jadi untuk rantingnya tidak terlalu banyak yang rapuh atau mungkin tidak rapuh gitu ya. Kokoh. Sudah kokoh. Nah, berarti cocok nih buat istirahat. Betul. Karena di sini juga posisinya kita konturnya memang lumayan tinggi ya. Sepertinya karena kita tadi sudah melewati lembahan gitu ya. Setelah lembahan kita ke lokasi di sini tuh harus lumayan lumayan agak naik agak nanjak seperti itu. Kita bikin tempat perlindungan seperti biasa ya. Tempat perlindungan, takutnya turun hujan karena cuaca juga sepertinya tidak terlalu cerah tadi dilihat. Setelah membuat perlindungan atau bivak, kita mencari makanan. Oke, Sumber kita cari makanan sumber makanan, sumber air gitu ya. Sumber air, betul. Setelah itu kita baru mulai diolah. Nah, sobat sekalian, kali ini kita sudah menemukan tempat yang cocok. Betul. Dan juga untuk lokasi air dekat dan juga untuk lokasi kita berada di sini juga terbuka enak sekali gitu buat tempat istirahat. Kali ini kita akan istirahat. Mungkin kita akan membuat peristirahatan dinamis gitu ya. Jadi dinamis itu dalam artian kita beristirahat tidak menetap gitu, tapi untuk cukup hanya istirahat sementara. Ya. Baik, untuk itu kita langsung aja lah. Boleh. Sikat. Hal yang paling menarik ketika menjelajah hutan itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak bisa diprediksi. Nah, setelah kita tadi mencari beberapa batang kayu ya, untuk beberapa tiangnya, setelah ini kita membuat tali. Nah, mungkin karena di sini banyak sekali ya pohon-pohon tepus,
yang bisa kita manfaatkan, terutama selain untuk tadi atap, kita juga bisa manfaatkan batangnya ini untuk membuat tali, membuat tali. Dan ini dilihat juga untuk si batang tepus ini dia cukup lentur juga ya, cukup lentur untuk tali ya. Nah mungkin tidak langsung bisa dipakai, emang beberapa harus dibelah dulu ya supaya lebih tipis. Nah dalam pembuatan tali dari batang tepus teman-teman, setelah kita buat tipis-tipis, nah selanjutnya kita gulung untuk memperkuat si tali dari batang tersebut. Nah cukup sederhana caranya, cukup digulung sampai benar-benar terasa kuat ya. Nah seperti ini cukup kuat. Setelah kita cek kalau si tali ini kuat, setelah itu kita pakai. Nah teman-teman, ketika kita sedang berkegiatan di alam bebas, kemudian kita membutuhkan beberapa batang pohon ataupun beberapa ranting, sebaiknya kita tidak memotong ataupun menebang pohon-pohon yang memang tumbuh gitu ya, seperti pohon-pohon yang ada di sini. Nah sebenarnya ketika kita membutuhkan batang pohon, kita cukup mencari batang pohon seperti ini yang sudah tumbang. Nah jadi kita tidak usah menebang pohon-pohon yang tumbuh seperti itu, cukup kita gunakan batang pohon yang sudah tumbang seperti ini. Ya kita jadi teringat bagaimana kondisi pada sekarang ya banyak kejadian yang tidak diinginkan. Teman-teman di dunia pendakian banyak terjadi kasus tersesat gitu ya, ketika mendaki gunung khususnya para penggiat alam. Nah betul. Nah ini juga adalah salah satu cara. Jadi kita juga perlu ilmu edukasi bagaimana ketika kita berkegiatan gitu ya, kegiatan di alam bebas menjadi sarana edukasi untuk para penggiat alam. Walaupun mungkin teman-teman ketika ke alam bebas mungkin hanya sekedar muncak mungkin ya. Dan kalaupun muncak juga beberapa si jalur ataupun si gunung-gunung itu sudah mulai terbuka ya. Betul. Sudah mulai lumrah. Nah mungkin tidak menjadi sepele gitu ya, ketika kita sedang berkegiatan di alam bebas kita tidak menyepelekan alam itu tersendiri. Nah untuk membekali kita ketika sedang berkegiatan di alam bebas dan menghindari beberapa hal-hal yang tidak diinginkan ya, salah satunya tersesat. Tersesat di alam bebas mungkin seperti itu ya, ataupun mungkin gejala-gejala yang sering terjadi gitu di alam itu sendiri. Nah makanya survival tips ini bisa menjadi bekal kita gitu ya, bekal dasar hal-hal yang paling mendasar untuk teman-teman penggiat alam ketika ingin berkegiatan di alam bebas. Nah seenggaknya kita sudah tahu nih gimana dasarnya gitu, apa aja sih ketika kita menghadapi alam bebas itu sendiri ya. Itu mungkin makanya survival tips ini sebenarnya bukan hanya digunakan oleh orang-orang yang melakukan penelitian di hutan ataupun kegiatan yang lain, terkhusus untuk saat ini yang sedang ramai seperti pendakian gunung. Ini juga salah satu hal yang penting. Karena apa? Sarana edukasi kita ketika kita memasuki kawasan hutan, kawasan pegunungan, ini menjadi bekal kita ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Betul. Untuk kita bertahan hidup, bagaimana kita melakukan SAR gitu ya. Ya betul. Nah seperti itu, untuk membekali diri kita sendiri. Karena hal-hal tersebut tidak tahu ya kapan terjadi. Lapar nyari makanan yuk. Tapi ini udah belum beres. Gak apa-apa, selesaiin dulu. Selesaiin dulu ntar habis itu baru cari makan. Kami tidak akan bosan mengingatkan teman-teman semua bahwasannya berkegiatan di alam bebas itu mengandung banyak resiko. Untuk itu, kita perlu bekal yang cukup.
Resiko itu nggak pilih-pilih. Mau kita ahli ataupun baru belajar tetap sama. Yang ahli saja bisa tersesat, apalagi kita. Setelah proses pembuatan bivak, nah kita sudah selesai. Kemudian tadi juga sudah mengumpulkan beberapa Kayu bakar juga. kayu bakar ya. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. sampai yang terbesar. Kemudian pembuatan ini tungku perapiannya supaya api tetap menyala dengan stabil. Gitu. Nah, jadi guna tungku ini buat apa? Nah, tungku ini banyak kegunaannya selain untuk menghangatkan badan teman-teman ya. Kita juga gunakan sebagai mengolah makanan. Dia untuk pengolahan makanan. Ya. Betul. Dan juga ini kita bivak telah selesai. Benar sekali cuaca hari ini kayaknya akan sedikit basah gitu Ya, turun hujan. Turun hujan. Dan ini untuk bivak ini kira-kira tinggi 1 meteran lah ya. 1 meter. Ini cukup lah untuk berdua. Cukup. Dan setelah ini kita akan melakukan apa? Kita akan mencari sumber makanan. Mencari sumber makanan dan sumber air. Seperti itu. Setelah kita kumpulkan beberapa yang kita butuhkan, kemudian kita akan mulai mengolah sumber makanan tersebut. Nanti kita cari lah ya di bawah ada sumber makanan apa dan juga kita bakalan ngolahnya seperti apa nih. Nah, betul. Kita lanjut aja. Kita lanjut. Siap.